warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zahra Amalia Putri dapat menjumpai Anda dalam program KPID Talk dengan topik kesetaraan gender pada dunia penyiaran. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, telah hadir bersama saya Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jabar, yaitu Bapak Jalur Priambodo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua juga. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada KPID Talk kali ini. Nah, saya mulai bincang-bincangnya ya Pak. Partisipasi lembaga penyiaran ini kan memiliki peran besar ya dalam mendukung kesetaraan gender di tanah air. Terutama itu pada media televisi, karena media televisi itu menurut saya dominan untuk membentuk opini masyarakat. Namun ketika membicarakan kesetaraan gender, opini mereka itu cenderung mengarah pada konotasi yang negatif, di mana perempuan itu selalu tertinggal dan terdiskriminasi. Untuk pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, bagaimana KPI memandang kesetaraan gender dalam dunia penyiaran? Ya, baik. Zahra ya, bagus sekali pertanyaannya. Menurut saya begini, kalau kita melihat sebetulnya bukan hanya di dunia penyiaran ya, tentu dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, laki-laki dan perempuan itu memiliki peranan yang penting. Dua-duanya memiliki peranan penting dalam membangun satu masyarakat ya. Mulai dari bagaimana kita mendidik masyarakat, dan bagaimana kita kemudian menggerakkan perekonomiannya, butuh kontribusi baik dari laki-laki maupun perempuan. Kalau misalkan hanya bergantung pada laki-laki saja, tentu yang terjadi akan timpang ya. Karena kalau kita lihat dua-duanya saling berperan dalam kehidupan kita, dari mulai di rumah tangga sampai di pekerjaan. Dua perspektif ini harus diberikan peluang yang sama untuk bisa memberikan pandangan-pandangannya. Nah, memang dalam dunia penyiaran, kalau misalkan kita lihat tengok ke belakang ya, itu dahulu itu memang perempuan kentara sekali yang menjadi objektifikasi lah perempuan. Jadi hanya dijadikan sebagai sebuah alat atau misalkan sebuah cara untuk mendapatkan penonton, sehingga yang terjadi adalah lebih pada eksploitasi. Jadi bukan pada memberdayakan perempuan ini sebagai satu sumber ya, satu sumber pengetahuan, melihat perspektif seperti apa, tapi lebih sebagai objektivitas. Nah, maka dari itu memang peran penyiaran ya, karena menjadi salah satu parameter yang dilihat oleh masyarakat kan penyiaran ya. Salah satu media untuk bisa mengedukasi juga tentu penyiaran juga. Nah, kita mendorong sebetulnya peran perempuan itu bukan hanya sebagai sebuah objek yang bisa dilihat, bisa dipandang gitu ya, bahkan cenderung dilecehkan. Kita ingin bahwa memang perempuan ini diposisikan sebagai salah satu sumber juga, sumber pengetahuan ya, sumber knowledge yang bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat seperti laki-laki juga. Jadi tidak ada lagi kalau dulu itu masa-masa ketika hanya sebagai objek, jadi yang dilihat hanya dari sisi seksualitasnya ya, terus kemudian juga yang dijual seksualitas. Nah, ini kan kita ke depan dan sudah dimulai ya sebetulnya dunia penyiaran kita baik di televisi maupun radio sudah bergeser. Jadi perempuan tuh tidak lagi hanya menjual masalah seksualitasnya, tapi juga bagaimana pemikirannya. Caranya apa? Caranya dengan kita memperkuat ya, dari sisi regulasi penyiaran. Kita punya P3SPS yang di situ juga mendorong supaya tidak terjadi objektifikasi terhadap perempuan. Ya. Jadi hanya menjual sisi aspek seksual saja, tapi juga bagaimana kita memberikan peluang yang sama agar bisa berkembang. Luar biasa sekali. Nah, perempuan ini kan seringkali dijadikan objek serta aset bisnis ya dalam televisi terutama. Kembali kepada realitanya nih Pak, dalam dunia penyiaran seperti radio dan televisi yang seperti Bapak bilang tadi juga, citra perempuan itu nggak jauh-jauh dari namanya eksploitasi. Melihat proporsi ini, ternyata perempuan itu masih kalah jauh Pak daripada laki-laki, terutama di dunia penyiaran khususnya ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi pula, posisi perempuan itu masih lekat dengan stereotip dan stigmatisasi masyarakat gitu, tentang perempuan yang selalu tertinggal, perempuan yang harus di rumah gitu kan, perempuan yang sebagai objek saja. Nah, dalam hal ini apakah KPI telah melakukan kerjasama serta kolaborasi dengan pihak luar? Karena seperti yang kita tahu bahwa kolaborasi ini bisa saja dapat melindungi citra perempuan
pada dunia penyiaran, terutama dari opini-opini masyarakat gitu Pak? Ya, jadi dari sejak dulu ya, ketika KPI ini berdiri, ya, salah satu pendiri-pendirinya juga adalah perempuan-perempuan yang memiliki kepedulian terhadap dunia penyiaran. Itu ada gerakan masyarakat penyiaran, peduli penyiaran ya. Itu aspek keluarganya sangat menonjol tentunya. Jadi memang yang menggerakkan di awal ini adalah concern dari laki-laki dan juga perempuan ya, terutama ibu rumah tangga ketika melihat ya, tayangan-tayangan yang kurang mendidik. Jadi itu salah satu pendorong ya kenapa awalnya KPI itu berdiri, dan sampai sekarang semangat itu masih tetap ada. Jadi KPI ini hadir untuk bisa melindungi tadi perempuan tidak hanya menjadi objek ya, tapi juga bisa memang betul diberdayakan. Nah, KPI sendiri sudah melakukan kerjasama yang cukup terbuka ya dengan berbagai macam ormas perempuan, misalkan seperti PTNU, kemudian juga kampus-kampus juga ya, untuk bisa memperkuat dari sisi pengawasan dan juga dari sisi SDM juga. Kalau misalkan Fatayat kita ajak juga untuk bisa turut mengawasi ya, bagaimana dulu tadi dari komunitas ini, terutama dari perempuan, dari ibu rumah tangga ikut mengawasi, karena yang menonton itu kan juga salah satunya adalah perempuan ya di rumah. Lalu kemudian juga yang mengasuh anak juga di situ juga perlu keterlibatan untuk bisa mengawasi tayangan seperti apa yang kira-kira layak untuk anak. Nah, ini kan kita butuh perspektif dari perempuan juga untuk bisa menilai tayangan ini layak atau tidak layak. Jadi kita ajak Fatayat NU untuk bisa mengawasi juga ya tayangan televisi kita. Lalu kemudian dengan kampus-kampus juga. Dan saya rasa di kampus ini kan juga kita lihat sudah sangat proporsional ya yang terlibat atau yang belajar ilmu komunikasi kan justru banyak perempuan kalau kita kembali ke kampus. Lalu kemudian juga pengajar-pengajarnya juga banyak perempuan. Nah, ini kita dorong supaya bisa menghasilkan SDM penyiaran ya tentunya yang berkualitas ya. Ini kita dorong supaya bisa mensuplai memang perempuan ini menjadi supply ya, SDM yang berkualitas tadi. Nah, itu saya rasa dua itu ya, kita dengan komunitas lalu kemudian juga dengan kampus. Iya, luar biasa. Berarti dengan kolaborasi ini semoga perempuan-perempuan di luar sana, terutama yang ada di televisi dan radio, itu tidak perlu takut lagi ya Pak terkait dengan ketidakadilan gender ini. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Upaya menciptakan siaran televisi dan radio ini kan bukan tentang isi siarannya terus ya Pak. Ada juga lingkungan di mana lingkungan kerja itu sendiri, mulai dari produksi, terus redaksi, manajerial. Lalu apakah KPID itu memiliki peran serta tanggung jawab atas lingkungan produksi atau lembaga penyiaran? Ya, jadi kalau kita melihat di regulasi ya yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran ini kan ada dua, P3 dan SPS. Kalau kita SPS itu lebih pada seperti apa sebuah program siaran itu ditayangkan di layar kaca ya di televisi. Nah, jadi story-nya seperti apa ya, apakah dia mengeksploitasi, menjadikan perempuan sebagai objek. Nah, ada juga yang namanya pedoman perilaku penyiaran atau P3 ya, PPP. Nah, P3 ini yang kemudian memberikan peluang yang lebih adil sebetulnya bagi semua untuk bisa berkarya di dunia penyiaran. Di situ diatur bagaimana lembaga penyiaran harus menghormati narasumber misalkan ya. Lalu kemudian memberikan hak juga bagi mereka yang terlibat ya, dalam penyiaran, dihargai hak privasinya, dihargai juga hak karya ciptanya dan nah ini kan di pedoman perilaku penyiaran nih. Jadi lebih banyak sih nanti akan masuk ke situ ya, mengatur bagaimana sebuah produksi dilakukan, bagaimana menghormati orang-orang yang berada dalam satu industri penyiaran itu sendiri. Nah, memang ke depan saya rasa dengan adanya wacana ya perbaikan P3 SPS, isu-isu tentang perempuan ini juga pasti akan terus digulirkan dan juga dimasukkan, diperkuat kembali. Kalau kemarin itu memang masih umum ya, jadi lebih pada bagaimana melindungi anak-anak. Nah, saya rasa ke depan dengan adanya P3 SPS yang baru nanti isu gender ini juga bisa lebih dilindungi lagi ya. Jadi bukan hanya anak-anak yang dilindungi, tapi juga dari sisi perempuan juga bisa memberikan perlindungan juga ya dari aspek-aspek yang mungkin merugikan ya ketika proses produksi itu dilakukan sampai nanti bagaimana ditayangkan. Mungkin itu. Baik pemirsa, tibalah kita pada penghujung acara. Alhamdulillah luar biasa sekali pembahasan kita hari ini terkait kesetaraan gender pada dunia penyiaran. Lalu Pak, untuk closing statement nih Pak,
ada mungkin kesan-pesan untuk lembaga penyiaran di luar sana, khususnya KPID Jabar nih ya Pak, selaku koordinator atau komisioner bidang penyiaran. Apakah Bapak ingin menyampaikan sesuatu gitu untuk meningkatkan kesetaraan gender pada bidang penyiaran? Ya, pesannya sebetulnya bagi dunia penyiaran ya, jangan ragu-ragu untuk kemudian bisa mengoptimalkan SDM penyiaran, baik itu laki-laki dan perempuan. Jangan hanya menjadikan perempuan sebagai objek ya, supaya naik rating. Yang dijual adalah dari sisi kecantikan maupun sensualitas. Saya rasa banyak yang bisa kita eksplorasi ya. Perspektif itu kan yang utamanya ya, bisa menampilkan bagaimana sudut pandang perempuan ya, bagaimana pemikiran-pemikiran perempuan dalam kemasyarakatan. Ini kan yang perlu digali oleh lembaga penyiaran, sehingga yang mendidik kita melalui radio maupun televisi itu bukan hanya dari sudut pandang atau perspektif laki-laki, tapi juga ada dari perspektif perempuan, dari perspektif ibu rumah tangga, dari perspektif pekerja perempuan, sehingga kita lebih kaya dalam masyarakat kita. Mungkin itu pesannya ya, jadi bisa dimajukan dua-duanya, bukan hanya melulu dari perspektif laki-laki. Kalau itu yang terjadi kan nanti malah perempuan hanya sebagai objek ya, supaya laki-laki nonton jadi dijual yang seksual. Kita ingin supaya penyiaran ini sebagai sarana mendidik. Kalau kita mendidik, kita butuh laki-laki dan perempuan. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya serta jawaban yang disampaikan oleh Bapak Jalur Priambodo selaku Komisioner Bidang Isi Penyiaran KPID Jawa Barat. Pemirsa, sampai di sini pertemuan kita. Saya Zahra Amalia Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.